Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Ramawati dengan NIM 12122000165. Di sini saya ingin mereview materi mengenai konsep dan penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR dalam dunia bisnis. CSR adalah suatu kegiatan bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara melembaga dan berkelanjutan. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini, bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Atau perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tetapi juga berkewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Kemudian, sejarah CSR di dunia. Pada tahun 1900 bermula di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1930 muncul banyak protes dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak peduli masyarakat. Pada tahun 1970 awal penggunaan istilah CSR. Selanjutnya yaitu sejarah CSR di Indonesia. Pada tahun 1980, istilah CSR mulai dikenal di Indonesia. Pada tahun 1990-an, CSR semakin populer digunakan. Pada tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang mengembangkan konsep CSR. Fungsi atau peran Corporate Social Responsibility atau CSR meliputi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Pada perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian program Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial serta berfungsi sebagai sarana peningkatan citra perusahaan di mata publik. Ruang lingkup CSR, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas, keuntungan ekonomis, kemudian memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kemudian prinsip-prinsip dalam melaksanakan CSR. Yang pertama, kesinambungan, kemudian berdampak positif kepada masyarakat. Program jangka panjang, dana untuk CSR tidak dimasukkan dalam cost struktur perusahaan. Manfaat CSR perusahaan, yang pertama mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Yang kedua, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang keempat, membentangkan akses menuju market. Kemudian mereduksi biaya. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder dan regulator. Kemudian meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Peluang mendapatkan penghargaan, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, memberikan inovasi bagi perusahaan. Kemudian bagi masyarakat yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan, penyelesaian masalah lingkungan, meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan beasiswa yang benar-benar membutuhkan, terdapat sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan. Kemudian masalah sosial, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya akses kesehatan. Selanjutnya, community development, pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan, dan sebagainya.